Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Loreta, program studi S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama. Dalam video kali ini, saya ingin melanjutkan video dari materi yang kemarin minggu lalu ya. Mungkin saya masih mau membawakan materi lagi, masih ada 2 materi lagi, cuman kali ini aku jadiin satu aja materi ini karena saling berkaitan ya, materi yang minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Gunawan dan Ibu Lulu itu tentang bagaimana sih kita melayani si customer atau pelanggan yang datang di gudang kita ya. Terus ada bagaimana sih cara komunikasi yang efektif dan efisien dalam entah itu menulis, dalam lisan, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang nanti akan saya sampaikan di materi video kali ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi, yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu. Dan juga yang belum tonton video yang pertama saya sampai yang ke-6 kemarin, karena video ini adalah modul ke-7 dan 8, cuman aku jadiin satu. Yang belum nonton dan like, silahkan ditonton dulu. Karena video saya dari yang pertama sampai yang terakhir kali ini, yang 2 ini, yang 7 dan 8, ini saling berkaitan. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Materi yang pertama adalah materinya Pak Gun. Beliau kemarin menerangkan tentang bagaimana sih keterampilan kita, ya. Nah ini. Nah, ini materinya Pak Gunawan yang disampaikan oleh beliau kemarin adalah bagaimana kita menerapkan keterampilan dalam melayani pelanggan kita, dalam customer kita. Kemarin saya udah nyampein materi tentang pengelolaan di gudang kayak gimana, terus K3 keamanan dan sebagainya, tentang gudang, racking, dan lainnya. Nah, materi yang terakhir ini di modul ke-7 dan 8, ini pokok intinya adalah bagaimana kita menerapkan keterampilan kita sebagai seorang staf administrasi di gudang, ya, atau pihak si customer service. Nanti ada materi yang disampaikan oleh Bu Lulu tentang customer service, bagaimana kita melakukan customer service dengan baik, bagaimana kita mengucapkan, menulis dan melontarkan menanggapi keluhan pelanggan yang efektif dan efisien. Nah, untuk materi yang ini penerapan keterampilan dalam melayani pelanggan. Jadi kalau dalam gudang, kita seorang staf administrasi itu harus paham tentang marketing ya. Karena marketing ini kan fungsi pokok ya, fungsi pokok dari gudang itu sendiri, dari kegiatan yang ada di dalam gudang kayak gitu. Ya harus ada sistem marketingnya gimana, ada soft sellingnya, ada hard sellingnya. Jadi pentingnya pelayanan terhadap pelanggan. Nah di sini pelanggan ini kan customer yang sering datang ke gudang kita kayak gitu. Nah, customer yang sering datang ke gudang kita, nah tujuannya kita untuk kita punya keterampilan ini tuh untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kita agar puas dengan apa ya istilahnya kinerja kita, terus pelayanan kita kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini, mohon maaf. Ini. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Oke, saya lanjut. Di sini ada layanan dan dukungan pelanggan. Jadi pelayanan pelanggan di sini, ketentuan pelayanan terhadap pelanggan sebelum, selama, dan sesudah pembelian. Jadi kita harus menerapkan keterampilan kita sebagai staf administrasi untuk melayani pelanggan kita atau customer kita yang sering datang ke gudang. Dengan sebelum customer itu jadi pelanggan dan selama customer itu datang dan istilahnya mempercayai gudang kita untuk menitipkan barang mereka ya, dan setelah melakukan pembelian. Jadi kita harus
melayani si pelanggan, si customer kita ini dengan baik kayak gitu. Dan dukungan pelanggan ini juga sangat penting karena jarak dari pelayanan pelanggan untuk membantu pelanggan dalam membuat efektivitas biaya dan penggunaan yang tepat pada sebuah produk ini juga sangat penting, ya, termasuk membantu dalam perencanaan, pemasangan, pelatihan, penyelesaian. Jadi misalnya si customer punya keluhan, misalnya kok barangnya saya seperti ini, Pak, Mbak, Bu, terus harus seperti apa? Nah, kita sebagai si customer service atau sebagai staff administrasi ya, kita harus mendukung dan membantu keluhan yang disampaikan oleh customer kita. Kita harus bisa menyelesaikan masalah mereka kayak gitu. Kita harus bisa cari solusinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini mohon maaf agak ada kesalahan teknis, tapi saya usahakan untuk tetap menampilkan materi yang disampaikan oleh Kak Gunawan ya. Karena ini kan mungkin sebagai portofolio saya untuk yang udah dapat materi modul yang ketujuh kemarin. Ya, lanjut, ini di sini ada kualifikasi dari staff itu sendiri. Jadi si staff ini, si administrasi dalam melayani pelanggan, dalam menanggapi pelanggan itu juga harus kuncinya ini sabar ya. Terus kita harus tahu mengenai produk itu tuh kayak gimana. Jadi kita nanti bisa jelasin. Terus kita harus punya keterampilan mengatur waktu juga. Kita harus bisa mengira-ngira estimasi kita melayani pelanggan satu ini kiranya berapa, nanti si customer yang mengeluh ke kita ke gudang itu kan nggak mungkin hanya satu, kita kan punya banyak customer. Nah, kita juga harus mengatur waktunya ini untuk keterampilan menjawab, untuk keterampilan untuk menanggapi keluhan mereka ini harus diperhatikan. Kemudian fokus pada tujuan. Nah, tujuannya kita apa? Tujuannya kita menanggapi itu apa? Kita memberikan solusi yang terbaik kepada customer kita supaya nggak kecewa kayak gitu, supaya tetap masih kerjasama di gudang kita. Kegigihan, perhatian, kita juga harus perhatikan terhadap customer kita, ditanyain oh barangnya seperti apa, udah diterima dengan baik atau belum, kita tanya testimoninya atau kayak gimana, seperti itu. Terus kemampuan menggunakan bahasa yang positif, kita harus selalu memakai bahasa yang positif. Kemudian kemampuan kita membaca pelanggan, keinginan pelanggan itu seperti apa sih, kita harus mampu membaca, kemampuan menangani kejutan, kemampuan penutupan, dan lain-lain. Jadi intinya di sini kita sebagai kualifikasi staff ya, staff marketing lah di sini, pokok intinya adalah tim marketing. Kalau di luaran sana, tim marketing itu kan gimana caranya sih pelanggan itu bisa tertarik sama produk kita ya kan. Nah, kalau di gudang ini gimana caranya kita supaya pelanggan si customer kita ini nggak kecewa dengan pelayanan yang kita. Jadi kita harus punya keterampilan ini semua, keterampilan membujuk ya kan. Kalau marketing itu kan pinter-pinter membujuk ya, gimana caranya biar dia tuh bisa membeli produk kita kayak gitu. Terus selanjutnya, nah di sini ada peran dan tugas tanggung jawab dari seorang customer service atau si marketing ini sendiri ya, si staff administrasi bagian marketing di gudang ini. Jadi dia harus punya pengalaman nih, pengalaman pelanggan ini kayak gimana. Jadi dia tahu seluk-beluk untuk istilahnya menanggapi keluhannya ini seperti apa. Terus ya intinya sama sih ya, menanggapi masalahnya, terus kita memberikan solusi, terus kita bantu, Pak mari kita bantu gimana gitu. Kita harus cari solusi masalah yang ada, kita harus cari masalah yang ada, kita harus memberikan solusinya kayak gitu. Terus kita juga harus mampu mengembangkan bisnis si customer kita. Oh, pas sebaiknya seperti ini, kita harus bisa memberikan saran, masukan, dan kritik. Kita harus mencatat nih pelanggan ini seperti apa, keluhannya apa, kita harus catat. Terus bantu dalam penjualan, di sini ada tugas dan tanggung jawab, menangani masalah ya, memberikan solusi, membantu dalam penjualan ya, kita istilahnya di sini kan tim marketing, jadi kita harus bisa sebisa mungkin kita membantu omset penjualan si customer kita ini bisa naik kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada menangani keluhan ini, tim marketing atau si pihak marketing di gudang itu harus paham gimana caranya kita ya, keterampilan kita yang kita punya ini harus kita milikin, gimana caranya kita menangani keluhan pelanggan. Otomatis kalau misalnya banyak pelanggan yang komplain ke kita, kalau kita nggak punya keterampilan untuk menjawab dan memberi solusi, itu kan bakal kacau. Kita bakal nggak dipercaya lagi oleh customer kita kayak gitu. Jadi kita harus belajar dari semua keluhan.
keluhan apa yang sering dilaporin dari customer ke kita, itu keluhannya apa aja, atau pelayanannya kurang baik, atau pelayanannya kurang ramah, atau kayak gimana. Kita harus mempelajari itu semua, kemudian meminimalkan alasan pengaduan. Jadi sebisa mungkin catatan yang kita terima dari keluhan si customer ini kita minimkan supaya nggak ada keluhan-keluhan seperti ini lagi ke depannya, kayak gitu. Selalu merespon. Nah, ini yang sangat penting. Biasanya kalau ada customer yang komplain, kita nggak langsung respon atau kita slow respon, ini mungkin akan membuat si customer ini bertanya-tanya, kok aku komplain nggak direspon, atau kok slow respon, gitu. Jadi kita harus fast respon, ya. Keluhan apapun itu kita jawab dengan keterampilan kita, dengan baik, dengan oh iya Pak, mari kita bantu, keluhannya apa, mungkin kita bisa bantu mencarikan solusinya, kayak gitu. Terus mendengarkan staf Anda, ini kalau ada customer yang komplain, kita dengarkan dulu keluhannya apa, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah, berterima kasih kepada pelanggan. Jadi misalnya ada customer yang komplain nih, kita harus berterima kasih nih, terima kasih Pak atas aduannya atau keluhannya. Nanti kedepannya kita akan memperbaiki sistem kita, atau kita akan memperbaiki marketing kita atau pelayanan kita, kayak gitu. Kita harus selalu berterima kasih dan meminta maaf kepada pelanggan dan customer supaya mereka merasa puas, kayak gitu. Nanti di sini akan ada gimana sih cara membuat pelanggan ini puas, kayak gitu. Kemudian tempatkan posisi Anda sebagai pelanggan. Nah, kalau kita nih sebagai pelanggan, kita kan nggak mau kan diperlakukan yang seperti tadi, yang kita misalnya komplain terus nggak direspon, kayak gitu. Terus misalnya kita komplain terus dapat kayak maki-makian, kayak gitu. Kita kan nggak mau. Nah, ini ya posisikanlah kita sebagai pelanggan juga, kayak gitu. Kita kan juga pernah merasa sebagai pelanggan, ya. Jadi kita harus posisikan gimana sih pelanggan ini rasanya kalau misalnya dia mengeluh atau dia mengirim pengaduan kayak gitu terus nggak direspon, terus kok misalnya dia respon kita marah-marah ke dia, nah itu rasanya kayak gimana. Jadi kita hindari hal-hal yang kayak gitu. Kita harus tetap melayani pelanggan ini dengan baik, dengan komunikasi yang baik, kayak gitu. Dan setelah kita menanggapi si customer kita harus memberikan solusi, kita memperbaiki kesalahan kita di mana. Kalau misalnya pelayanannya kurang baik, ya sebisa mungkin kita perbaiki pelayanan kita, atau pelayanan yang baik, terus pelayanan prima, terus misalnya ada pelanggan yang komplain, kita fast respon, kayak gitu. Nah, ini kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu kan kepuasan tersendiri, ya, sebagai kita seorang pelanggan dimanapun kita misalnya belanja atau kita udah langganan di tempat itu, kita kan merasa puas. Entah puas dari pelayanannya, puas dari barang yang kita beli, puas dengan harganya atau kualitasnya, ya kan. Jadi istilahnya di sini adalah pelanggan ini harus puas dengan apa yang sudah kita perbuat, dengan maksudnya layanan yang udah kita lakukan dan kita perbuat pada customer kita, gitu. Jadi kita harus bisa mengukur nih, oh berapa produksi dan layanan yang tersedia di perusahaan kita atau di gudang, kayak gitu, supaya menyesuaikan dengan harapan dari pelanggan itu sendiri. Nah, gimana sih caranya mengukur kepuasan pelanggan? Nah, kita survei dulu pelanggannya. Misalnya kita mintain kuesioner atau testimoni, puas nggak dengan barang kita, produk kita, puas nggak dengan layanan kita. Nah, itu kita harus bagi kuesioner atau lewat Bitly, atau kita mention atau perusahaan apa, kayak gitu, kita minta testimoninya. Kemudian memahami harapan. Oh, misalnya kalau dia belum puas, apa sih harapannya? Gitu. Harapan dari misalnya kalau dia pelayanan kita kurang baik, nah harapannya apa? Oh, pelayanan sebaiknya seperti ini. Nah, kita harus bisa menerima saran kritik dari customer kita. Temukan juga di mana kesalahan kita. Kalau misalnya si customer ini kurang puas, ya kurang puas, biasanya kan ada ini ya, kayak rankingnya, ya. Misalnya kita rankingnya cuma 3 bintang 3 atau bintang 2 lah misalnya. Nah,
otomatis di situ kan ada review dari si customer itu, atau dari kuesioner, atau dari testimoni yang lain. Nah, kita temukan kesalahan kita, kenapa kita bisa dapat ranking segini, gitu. Salahnya kita di mana, atau dari pelayanan kita, atau dari kualitas barangnya kita, kayak gitu, atau dari respon si pihak marketingnya, atau customer service-nya, kayak gitu. Jadi kita harus tepat ya untuk spesifikasi ini kepuasan pelanggan di sini. Terus kemudian kita harus bisa menilai. Jadi, oh kepuasan pelanggan sekian kayak gitu. Jadi kita harus uh, apa menaikkan lagi tingkat kepuasan kita terhadap pelanggan kita supaya pelanggan ini tetap terus datang ke perusahaan kita kayak gitu. Selanjutnya, nah di sini cara untuk mengukur kepuasan. Jadi yang pertama kita survei kepuasan tadi ya. Cara standar di sini survei itu satu-satunya kunci yang sangat penting ya. Misalnya kita jualan online atau kita si pihak gudang juga survei gimana sih respon atau pelanggan kita, customer kita ini puas dengan produk atau kualitas pelayanan kita. Nah, kita ukur nih, yang nomor satu nih, kita survei kepuasan pelanggan dulu. Nah, ini adalah cara standar yang digunakan untuk mengumpulkan data ya, dengan cara memberikan kuesioner seperti itu. Data kepuasan pelanggan, sebagai contoh melalui survei dalam aplikasi. Aplikasi itu biasa melewat Bitly ya, kayak Google Form atau gimana survei pasca melayani. Jadi setelah kita melayani pelanggan ini, kita tanyakan gimana kualitasnya atau produknya atau pelayanan kita seperti apa gitu. Dan survei jangka panjang, kedepannya nanti kita tetap melakukan survei yang gak hanya 1-2 kali gitu. Terus yang kedua, menilai kepuasan pelanggan ya. Pengukuran kepuasan ya ini paling tepat untuk menanyakan pelanggan kita ya, peringkat ya, kayak ranking biasanya kita beri bintang 5 atau bintang 4, bintang 3. Nah, di sini kita harus bisa memberikan nilai atau rata-rata dari peringkat yang diberikan oleh customer kita kepada kita atau si pihak gudang atau perusahaan atau toko online atau sebagainya. Yang ketiga, nilai nyata promotor ya. Di sini mengukur kesukaan pelanggan untuk merujuk seseorang ini yang mungkin terjadinya paling populer ya. Misalnya mengukur loyalitas pelanggan, gimana sih kita bisa menilai si customer ini loyal sama perusahaan kita, loyal sama produk kita gitu. Kita harus bisa mengukur itu, sisi mana dia bisa loyal, atau loyal dengan kualitasnya, atau mereka loyal dengan pelayanan kita, atau mereka loyal dengan produk yang kita jual kayak gitu. Terus selanjutnya, nah, cara untuk mengukur kepuasan yang selanjutnya adalah kita memberi skor upaya pelanggan di sini. Di sini adalah cara di mana kita bisa menanyakan kepuasan kepada si mereka nih, si customer kita nih, si pelanggan kita ditanyakan. Nah, upaya apa yang si perusahaan ini bisa menyelesaikan masalahnya. Kita harus respon itu tadi ya, kita harus bisa memberikan solusi dari keluhan pelanggan kita kayak gitu. Terus kita pantau nih media sosialnya. Jadi kita harus bisa menawarkan cara sebagai pos layanan dan menjangkau jutaan orang yang berpotensi. Jadi mau nggak mau ya tetap tim marketing ini harus selalu memantau media sosial, gimana caranya kita tahu kalau pelanggan kita, customer kita ini puas dengan produk dan layanan kita. Nah, jika ada sesuatu yang bermasalah, nah kita ukur lagi nih jumlah angka yang keluhannya nih. Seperti tadi ya, kita list ya keluhannya apa aja lah. Paling enggak sih kita meminimalkan kesalahan atau keluhan yang sering dilaporkan customer kepada kita ya, kayak tadi. Jadi sesuatu yang bermasalah nih, tiap 100, 1000 atau 1 juta unit dari respon survei atau unit terjual atau yang lainnya, kita harus ukur nih, kok banyak keluhannya daripada respon baiknya. Nah, ini kita harus kembalikan ke pihak perusahaannya kita, apa yang salah dengan perusahaan kita, atau pelayanannya atau responnya kayak gitu tadi ya. Nah, menindaklanjuti survei kepuasan. Nah, di sini gimana sih caranya kita menindaklanjuti dari kita kan tadi udah survei nih ya kepuasan pelanggan kayak gimana-gimana. Nah, di sini
menindaklanjuti survei kepuasan pelanggan kita itu kayak gimana. Nah, yang pertama, jangan mengambil umpan balik sendiri. Nah, ini tips yang pertama, ambil semua umpan balik secara holistikal dan pastikan Anda nggak mengambilnya sendiri. Jadi ini harus diperhatikan dalam kita keterampilan kita seorang marketing untuk menanggapi keluhan atau kepuasan dari pelanggan kita. Yang selanjutnya adalah telepon dan tindak lanjuti dengan pelanggan tertentu. Jadi ini menindaklanjuti adalah kunci ya di sini. Kuncinya gunakanlah sebagai kesempatan untuk mempelajari pelanggan Anda. Jadi setelah kita tahu oh, pelanggan ini puas dengan produk kita atau enggak, kita jangan putusin sendiri. Jadi kita harus menelpon atau menindaklanjuti atau tanya testimoni atau kita tanya respon back-nya atau kita chat atau kita mintain kuesioner kayak gitu. Terus kita buat perubahan dan lihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya dia responnya positif kepada kita, nah kita juga ingin sebagai alat pemasaran lah, misalnya oh si A ini responnya selalu positif. Oke, dia aku bikin testimoni, di-upload atau dipasang di website, ya kayak gitu. Jadi untuk menarik pelanggan yang lain supaya, oh ternyata perusahaan ini tuh pelayanannya baik, oh ternyata perusahaan ini tuh responnya cepet, kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus tetap punya keterampilan itu ya, keterampilan untuk menanggapi pelanggan, untuk melayani pelanggan kayak gitu. Kita harus punya keterampilan itu. Nah, ini slide yang terakhir sebelum kita masuk ke gimana sih customer service itu kayak gimana, terus cara komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Nah, ini ada standar ISO, jadi International Organization for Standardization, ISI, itu International Customer Service Institute. Jadi jangan remehkan customer service atau si marketing ini ya, karena ini ada ISO-nya nih, maksudnya kayak organisasinya yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan apa istilahnya, dengan hal ini ya, dengan keterampilan kita untuk melayani pelanggan itu gimana, komplain, terus melayani si customer kayak gitu. Nah, selanjutnya saya mau lanjut ke slide yang kedua. Saya mau izin share screen dulu. Materi yang kedua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke customer service, ini mungkin ini udah aku resume dari modul yang Pak Gunawan dan Bu Lulu. Ini intinya sama ya, kita seorang marketing atau seorang staff yang bekerja di gudang dalam hal yang menawarkan produk ya kayak gitu, kita harus tahu, kita harus paham gimana cara kita komunikasi dengan baik, baik itu tertulis maupun lisan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Karena kalau di logistik ya, di gudang itu kan kaitannya dengan ekspor impor, nggak mungkin kan kita selalu pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini kita harus paham bahasa Inggris, you must speak English ya. Jadi dulu di sini lebih ke poin English for logistiknya. Jadi di sini efficient English communication. Jadi komunikasi yang harus kita punya di keterampilan selain keterampilan dalam istilahnya menanggapi pelanggan, keluhan pelanggan, di sini kita harus paham pengucapan ya, efektif dan efisiensi dalam komunikasi itu seperti apa. Nah, kalau lanjut aja. Nah, English communication in logistics business. Nah, dengan customer, dengan pengirim, dengan buying agent, dengan shipping line, airline, overseas, all anything. Kita harus tetap perhatikan komunikasi kita. Ya, kita harus, kalau bisa kita tuh kalau misalnya menawarkan barang, kita tuh the point aja, nggak usah bertele-tele ya. Karena kalau misalnya kita kirim barang ke luar negeri, ya kayak gitu tuh, kalau kita kirim, pasti kan kita kan kirim email nih, atau kita kirim penawaran dulu, oh kita punya barang sekian, kita menawarkan barang kita kayak gini. Nah, baik itu pihak customer atau shipper, mohon maaf, atau shipping line, overseas agen atau agen yang pembeli agen lainnya, kita harus tetap menggunakan komunikasi bahasa Inggris gitu. Nah, mode komunikasinya ada dua nih di sini ya, yang sering aku singgung ya. Secara tertulis ataupun lisan, ini di mana-mana selalu dipakai nih komunikasi bahasa Inggris, maupun tertulis maupun lisan ya. Karena nggak semuanya perusahaan ini tuh paham bahasa Indonesia mungkin ya.
Kalau perusahaan logistik kan identiknya sama bahasa Inggris, jadi kita harus paham English for logistiknya. Dan di sini nanti ada akronim hal-hal yang ada di English for logistik itu kayak gimana aja, nanti ada di materi yang ini. Nah, untuk komunikasi yang pertama ini menulis, jadi kita harus pahami dulu nih read question, inquiry ya, penawaran kita, terus kita menginformasikan jadwal pengiriman kita kayak gimana, order letters atau ini lewat email atau gimana. Intinya kita di sini sebagai tim marketing atau si pihak customer service kita harus paham komunikasi ya, baik itu kayak tadi kita harus memperhatikan efektif dan efisien dalam penggunaan bahasa Inggris di sini, English for logistik terutama kalau di bidang logistik atau di bidang kita harus paham dengan hal itu. Nih, berbicara pun kita jangan bertele-tele, misalnya kita ada meeting dengan pihak luar atau dengan calon pembeli kita, kayak gitu. Kita harus tetap menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, baik itu bahasa Inggris ya, di sini bahasa Inggris. Face-to-face conversation, jadi kita harus fokus apa yang mau diomongin itu diomongin, jangan mau ngomongin poin ini tapi kita muter-muter dulu, itu kan nggak efektif dan nggak efisien. Phone conversation ini juga harus dipahami, jadi misalnya kita terima telepon itu kita juga harus perhatikan keterampilan kita ya untuk menanggapi customer atau calon pelanggan atau calon buyer, kayak gitu. Harus diperhatikan dalam komunikasinya. Nah, di sini poin intinya ya efektif dan efisien. Kalau misalnya kita terima pesanan atau kita mau menawarkan barang, kalau kita bertele-tele, otomatis si pihak yang menerima tawaran kita itu kan jadi males kan. Kalau misalnya kita orang intinya cuman ini, kenapa yang diomongin sampai sana-sana kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah penggunaan mode komunikasi di sini adalah supaya efektif dan efisien. Ya. Gunakan poin-poinnya aja, apa yang mau disampaikan itu disampaikan kayak gitu. Nah, di sini komunikasi dalam berbicara. Nah, ini yang paling penting yang pertama. Kita dengarkan dulu si pihak agen kita, si pihak calon pembeli kita tuh kita dengarkan dulu. Jangan sampai kita memotong pembicaraan mereka atau kita memotong penjelasan mereka. Jadi kita harus dengarkan sampai mereka selesai ngomong. Baru kita tanggapin kayak gitu. Soalnya ini kunci pertama. Kalau sampai mereka lagi jelasin terus kita potong di tengah-tengah pembicaraan, ya udah mereka mungkin berpikir, istilahnya responnya kurang baik ya. Ya karena si calon pembeli lagi menjelasin, kok tiba-tiba dipotong, kayak gitu, disela ya. Nah ini paling penting nih, dengarkan dulu sampai penjelasan ini habis, baru kita tanggapin. Keep vocabulary simple. Kita gunakan aja vocabulary simple, jangan yang rumit-rumit. Ya semua ini kan nggak totalitas pakai bahasa Inggris full. Kita terima intinya aja. Kalau misalnya dia intinya cuman ingin menawarkan barang atau mereka ingin membeli barang kita, ya udah kita jawabnya. Kalau kita misalnya tahu artinya, ya kita tahu artinya yang diomongin si customer kita ini. Contohnya si customer kita ini orang Inggris asli ya, otomatis kan kita harus pakai bahasa Inggris nih. Nah di sini English for logistic ini sangat penting nih. Kalau misalnya mereka bilang bahasa Inggris, kita dengerin sampai selesai, nanti baru kita respon lah. Responnya ini kita jawabnya dengan vocabulary yang simple aja, jangan aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah di sini kuncinya kita sih nggak harus pintar bahasa Inggris ya dalam hal ini. Seenggaknya kita paham lah yang diomongin apa. Nah kita tanggapinnya dengan ya bahasa yang simple, dengan apa yang kita tahu aja. Terus kalau misalnya kita masih belum paham, ya udah please send me by email atau gimana biar mereka tuh mengirimkan teks ya lewat email ke perusahaan kita. Jadi kan kita bisa tahu nih, oh mereka ini yang diomongin kayak gini, kayak gitu aja. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin, aku nggak tahu vocabulary-nya ini nih. Ya, yang penting kita keep vocabulary simple, keep sentence short ya, pendek aja, kita jadi simple aja ya. Practice pronunciation, watch your intonation. Nah, kita perhatikan juga nih intonasi yang kita omong tuh kayak gimana intonasinya, kita harus perhatikan. Understanding and overcoming the weakness. Nah, kita harus paham ya, kita harus paham juga yang diomongin itu apa, terus kita harus bisa merespon dengan baik walaupun itu bahasa Inggris ya. Walaupun itu dalam bahasa Inggris, kita harus tetap ya kayak tadi, kita harus bisa memiliki keterampilan dalam menanggapi si customer kita.
Focus on fluency rather than authority. Nah, ini agak sulit sih memang ya. Kalau kita mau fokus sama yang diomongin customer ini memang nggak susah ya. Lebih baik kita pahami dulu apa yang diomongin, kita dengarkan sampai selesai, baru kita tanggepin kayak gitu. Kalau misalnya dalam komunikasi menulis, misalnya lewat email atau kita kirim email itu ya ke calon pembeli kita ya sama, tetap keep vocabulary simple, kita gunakan vocabulary simple yang secara umum lah, nggak yang secara susah, yang nggak bertele-tele. Kita gunakan vocabulary simple, kita sampaikan apa maksud tujuan kita mengirim email ini, kita menawarkan email ini, kayak gitu. Sentence may be longer than in spoken communication, avoid confusion. Nah, kita harus menggunakan sentence juga. Ya, paling nggak tuh sama-sama yang diomongin dengan kalau kita komunikasi langsung ya, dengan lisan, kayak gitu. Be careful in using punctuation. Kita harus hati-hati dalam penggunaan bahasa. Di sini kalau menulis itu kan kita kan nggak asal tulis ya, kita harus benar-benar perhatikan vocabulary-nya ya. Kita harus hati-hati dalam hal itu. Kita harus memperhatikan grammar. Nah, avoid grammatical error. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan penulisan grammar, kita ya harus perhatikan lagi. Kita harus hati-hati dalam mengirim pesan ini, karena ini kan sebagai kunci kayak kita marketing kan, kita menawarkan barang. Kalau kita salah menawarkan barang atau kita salah nulis sedikit pun, pasti kan nggak akan jadi datang ke perusahaan kita kayak gitu. Ya, it is important to understand the topic, understand logistic term and acronym. Nah, di sini nanti ada macam-macam akronim yang biasanya ada di gudang atau digunakan di logistik. Ya, understand nationally and culture. Nah, kita harus paham nih budayanya kayak gimana. Ya, kalau kita ngomong sama orang Inggris, terus selain orang Inggris, misalnya orang Amerika atau orang Cina, itu kan kita harus tahu budayanya. Mereka mungkin kalau orang Cina nggak full pinter bahasa Inggris, ya mungkin bahasa Inggris dasar mungkin mereka tahu. Kan lebih santai nih ngomongnya daripada yang pinter bahasa Inggris atau yang memang asli orang Inggris. Nah, kita harus pahami nih nasional dan budayanya. Mereka budayanya, bahasanya apa, kita harus sesuaikan. Ini sangat penting ya, jadi kita harus pahamin itu. Pahamin topiknya juga, terus pahamin the ethics of communication. Kita harus pahami juga etika berkomunikasi itu kayak gimana ya, entah itu lisan, entah itu tertulis ya, kita harus pahami. Jadi 4 poin penting ini sangat penting nih, kita harus pahami topik ya, topik yang disampaikan, terus topik yang ditulis, topik yang ya intinya topik dalam supaya membuat komunikasi ini efektif dan efisien, kita harus pahami topik. Kita harus pahami logistic terms and acronym. Akronim logistik itu sangat banyak sih, tapi poin-poinnya nanti akan saya sampaikan dalam slide ini, dalam video ini. Terus understand culture, kita harus perhatikan budaya, bahasa mereka seperti apa, kita harus sesuaikan. Jangan sampai kita jadi miscommunication gara-gara nggak paham bahasa kita atau nggak paham bahasanya gitu. Yang terakhir, understanding the ethics of communication. Ini satu-satunya penting nih. Ya sebenarnya yang keempat ini penting semua sih, tapi kalau kita nggak punya etika dalam berkomunikasi, ya gimana lagi gitu. Kita pasti nggak akan dipercaya sama orang. Misalnya kita mau nawarin barang, kita punya etikanya dalam komunikasinya aja kurang baik, gimana caranya pelanggan bisa tertarik sama produk kita, bisa tertarik ke perusahaan kita, kayak gitu. Nah, ini logistic terms and acronym, sebenarnya banyak sih ya istilah-istilah. Gak mungkin kali ini singkatan ini tuh memang udah familiar di dunia logistik maupun di gudang atau di pelabuhan atau di kegiatan logistik lainnya. Nggak mungkin kalau misalnya di lapangan kita ngomongin estimate time of arrival. Nggak mungkin, ini cuma istilah yang sering dipakai, jadi biar cepet aja, ITD, ATA, ATD, POL, gitu. 20 feet, ya kita secara nggak langsung, kalau kita tahu ya poin yang ini 20 FT. Kalau misalnya orang awam mungkin dia masih bingung ya, apa sih ini? Kalau misalnya yang familiar di dunia logistik ya, kita pasti tahu, oh 20 FT ini 20 feet. Nggak mungkin kan kita kalau nulis, misalnya kayak kita mau kirim email kayak tadi, kita mengirimkan surat penawaran barang, terus kita menawarkan, oh moda transportasi yang kita gunakan ini 20 feet, kita tulis 20 feet kayak gini. Nanti kita diketawain lah orang ini,
kita harus paham ya, semua dunia yang logistik ini pasti menggunakan akronim seperti ini. Jadi secara nggak langsung kita paham, oh ini 20 feet, 40 feet, kayak gitu. Key ini sama ya, ya kontainer, kayak gitu. Ini ada sebenarnya banyak sih, kayak Vivo, Livo, itu kan juga istilah. Gak mungkin kita ngomong first in first out, itu kan secara nggak langsung, ya mungkin kalau orang yang belum paham mungkin bisa tahu. Kalau misalnya orang yang udah familiar atau bahasa ini, akronim ini udah internasional ya, udah familiar, kita pasti ngomong Vivo tuh udah paham, oh Vivo, oh Livo, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada banyak semacam-macamnya. Mungkin yang disampaikan dalam materinya Bu Lulu kemarin, pokoknya cuma ini. Kayak stuffing, loading, delete, freight, calling for, transshipment, customs, kayak gitu ya. Nah, yang lainnya nih ada akronim yang lainnya, PS, postscript, FU, follow up, ASAP, as soon as possible, kayak gitu. Singkatan-singkatan yang memang penting digunakan dalam dunia logistik. Nah, ini ada satu contoh gimana yang tadi yang poin sih untuk written komunikasi dalam tertulis untuk mengirim email. Kita ini cantumin aja, kita kayak kirim surat melalui email kayak gitu. Kita terangin, oh terima kasih atas permintaannya, oh gini kita tawarkan barangnya ini. Kita secara nggak langsung kita tetap melakukan respon yang terbaik untuk calon customer kita, seperti itu. Contoh-contohnya banyak sih di internet, itu udah banyak. Kita tinggal pokok intinya seperti ini gitu. Jadi intinya di sini kita harus selain menerapkan keterampilan tadi, kita harus punya keterampilan dalam menanggapi keluhan pelanggan. Kita harus tahu pelanggan ini puas nggak dengan produk kita. Terus di sini juga ada efektif dan efisien dalam berkomunikasi, baik itu secara bahasa Inggris ya, secara Inggris, baik secara tertulis maupun speaking or written. Kita harus pahamin itu supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis untuk calon pembeli, calon buyer, atau shipper, dan lain sebagainya, itu bisa paham dengan maksud dan tujuan kita, dan supaya satu tadi ya kuncinya, supaya efisien dan efektif. Selanjutnya ini adalah slide terakhir yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mau izin share dulu. Oke, ini materi terakhir. Oke, materi terakhir ya. Nah, di sini customer service ini berkaitan dengan dua materi yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Di sini peran customer service ini kan sangat penting ya dalam gudang, entah ini perusahaan. Jangan kalian berpikir customer service tuh hanya di bank ya. Memang sih identiknya, oh CCS, customer service ini di bank. Padahal semua perusahaan di bidang apapun itu pasti ada customer service. Nah, saya akan lanjutkan dalam materi ini. Pengertian customer service di sini adalah pelayanan baku terhadap calon pelanggan, dan pelanggan ini menjadi ketentuan sebelum pembelian, dalam proses pembelian, dan setelah pembelian. Nah, di sini customer service ini adalah pokok kuncinya nih. Customer service itu kan ada di depan office ya. Jadi ada pelanggan mengeluh, atau pelanggan komplain, atau pelanggan mau jadi calon customer, atau tanya-tanya produk kita, atau ingin membeli. Nah, si pihak customer ini ya harus paham, kita harus melayani dengan sebaik mungkin dengan keterampilan yang kita punya terhadap calon pelanggan kita, terhadap calon customer kita. Yang nantinya kan si pelanggan ini kan juga menjadi calon pembeli kita, jadi pelanggan kita juga kayak gitu. Jadi sebelum membeli, entah itu dalam proses pembelian dan setelah pembelian, kita harus tetap melayani customer ini dengan baik. Kembali lagi ke materi yang pertama ya, kita harus punya keterampilan dalam pelayanan pelanggan. Nah, ini adalah salah satu bagian dari sistem mempertahankan customer. Kalau kuncinya di customer service-nya ini udah dia melayaninya nggak ramah, dia melayaninya nggak fast respon ya, slow respon kayak gitu, dan melayaninya tuh dengan setengah-setengah, nggak totalitas, nggak loyal, otomatis si calon pelanggan yang mau tujuannya baik mau menjadi mitra kerjasama dengan perusahaan kita, atau mau membeli barang yang kita jual, si calon customer ini otomatis kalau tahu si customer service-nya ini pelayanannya buruk,
Kan nggak jadi. Nah, kuncinya di sini. Kalau mau customer kita bertahan atau loyal terhadap perusahaan kita dan barang kita, entah itu kualitas ya, kita kuncinya harus satu nih, customer service ini harus punya keterampilan dalam melayani pelanggan dengan baik. Entah itu dalam komunikasi seperti itu tadi ya, komunikasi yang efektif dan efisien, baik itu tertulis maupun lisan itu harus dipahami, harus punya keterampilan itu. Nah, di sini pengertian yang lain, suatu kegiatan menyampaikan informasi dan melakukan aksi untuk memenuhi kebutuhan calon pelanggan kita, dan calon pelanggan kita ini juga punya tujuan ya untuk mengikat calon pelanggan untuk membeli produk perusahaan kita, dan pelanggan ini supaya loyal dan setia pada perusahaan kita atau produk yang kita jual kayak gitu. Nah, fungsinya yang paling penting nih, fungsi dari si customer service ini kan untuk meningkatkan jumlah customer atau pelanggan kita. Ya kembali lagi, kalau pelayanannya baik, otomatis customer yang datang juga dia senang. Oh, pelayanannya baik, pelayanan, oh mbaknya ini ramah atau masnya ini ramah. Terus kalau apa namanya, komplain atau tanya atau melakukan apa namanya istilahnya mengerjakan pesan atau apa, oh responnya cepet kayak gitu. Terus membangun loyalitas customer ini juga harus penting, harus punya fungsi yang harus dimiliki oleh customer service nih ya. Kita harus pintar-pintar untuk membangun loyalitas customer. Gimana caranya customer ini bisa loyal ke produk kita, bisa loyal ke perusahaan kita kayak gitu. Entah kita harus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pelayanan prima kita kayak gitu. Nah, mengatasi keluar ini kembali ke materi yang pertama tadi. Kita harus punya keterampilan ini untuk mengatasi keluhan pelanggan kita. Kita harus respect, kita harus fast respon. Oh, seperti ini Pak, Bapak baik, terima kasih atas keluhan yang diberikan kepada perusahaan kita. Oh, Bapak aspeknya seperti ini, nanti akan saya perbaiki. Istilahnya kinerja perusahaan kita tuh akan diperbaiki kayak gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada meningkatkan jumlah customer. Si pihak customer service ini adalah kunci pertama atau kunci penting di perusahaan atau di sebuah, kalau gudang ya, itu harus bisa meningkatkan jumlah customer, entah itu cakap dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan produk yang kita punya atau yang kita jual, kemudian terampil menangkap kebutuhan calon pelanggan. Kita harus pintar-pintar nih cari calon customer untuk bisa datang atau tertarik ke perusahaan kita. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ini salah satu yang paling penting ya, tadi ya, yang understanding to ethics of communication, jadi punya etika berkomunikasi yang baik. Membangun kepercayaan calon pelanggan. Nah, kita jangan sampai membuat pelanggan ini atau customer kita ini kecewa, apalagi baru calon customer ya, belum jadi customer ada, kita udah mengecewakan, apalagi dia udah jadi customer kita. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita membangun kepercayaan, entah kepercayaan dalam pelayanan kita, kepercayaan dalam produk, atau istilahnya kinerja yang kita berikan kayak gitu kepada customer kita. Mengikat calon pelanggan ini sangat penting ya. Kalau marketing ini kan harus pintar-pintar cari banyak calon pelanggan ya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya membangun loyalitas customer? Nah, pada prinsipnya semua manusia itu suka diperhatikan, jadi kita harus perhatian nih sama customer kita. Oh Pak, Bu, bagaimana produk kita? Apakah baik? Pelayanan kita seperti apa? Kayak gitu. Jadi intinya di sini, kalau enggak sih, kita kan punya data customer nih, atau pas dia ulang tahun kita selalu ucapin, biasanya di perusahaan itu kita share email atau send WA atau anything ya, selamat ulang tahun Bapak ini, happy birthday atau gimana. Mungkin kan si customer ini senang, oh aku seneng nih diperhatikan di perusahaan ini, jadi kan dia bisa loyal ke perusahaan kita kayak gitu. Tidak berlebihan ya, kita jangan berlebihan dalam membangun loyalitas tuh, maksudnya ya boleh dekat dengan customer tapi jangan berlebihan dan hanya sebatas customer saja, terus tidak mengganggu hubungan yang lain. Kemudian di sini disediakan saluran komunikasi, datang langsung ke ETA atau telepon atau email, WhatsApp, chat, Skype meeting via daring dan lain-lain. Di sini membangun loyalitas customer kita bisa melakukan melalui email atau telepon atau WhatsApp, email dan lain sebagainya, karena sekarang kan sudah didukung oleh teknologi, jadi kita nggak perlu untuk datang ke rumah masing-masing customer ya kayak gitu. Nah, mengatasi keluhan ini sama kayak materi yang pertama sih, kita harus bisa mencarikan solusinya. Ini yang paling penting. Setelah kita terima keluhan dari si customer kita harus bisa memberikan solusinya yang terbaik untuk customer kita kayak gitu.
Terus komplain adalah manifestasi rasa kecewa. Jadi adanya komplain kita carikan solusi supaya pelanggan kita nggak kecewa. Nggak semua keluhan ini solusinya sesuai dengan yang diharapkan pelanggan ya. Ada yang kita udah terima keluhan dengan baik, kita udah fast respon, tapi kita berikan solusi nggak sesuai dengan harapan pelanggannya. Nah ini harus diperhatikan lagi keterampilan yang kita miliki ini. Gimana caranya supaya pelanggannya mengeluh ini puas dengan pelayanan kita kayak gitu. Ininya sama sih, kita harus menghandle komplain ya, terus tugas jelas, memiliki kualitas yang jelas, memiliki keterampilan komunikasi, ya, cara berbicara, mendengarkan, mencatat kayak gitu. Intinya sama sih ya, mungkin saya nggak banyak jelasin gitu sih. Nah ini ada yang terakhir nih sebelum saya tutup dalam video ini, tugas pokok customer service yang pertama adalah sales. Nah sales ini kan marketing ini pokok utama kunci yang paling penting ya dalam customer service ini kan saling kerjasama si marketing dan customer service, relationship officer, komunikator, dan improvement. Nah si customer service ini ya, intinya tetap sama sih, pokok intinya dia harus gimana caranya menarik pelanggan ini, bagaimana pelanggan kita ini loyal dengan perusahaan kita, dengan produk kita kayak gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup ini. Sebenarnya Pak Gunawan dan Bu Lulu ini materinya sama ya, cuman mereka kan menyampaikan dengan versi yang masing-masing, dan di sini saya menyampaikan dengan versi saya sendiri dengan apa yang sudah saya pahami, yang sudah saya terima di modul ke-7 dan 8. Ini adalah video terakhir ya. Mungkin minggu depan saya udah nggak bikin video lagi karena ini adalah video yang saya buat, video untuk portofolio saya dalam mengikuti pelatihan LAO atau Logistic Administrative Officer di kampus saya di STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini, maupun video pertama saya sampai video yang ke-6 saya kemarin. Dari video saya yang kali ini, saya mau sampaikan terima kasih banyak, dan jangan lupa di like dan subscribe. Apabila ada saran, kritik, atau masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya untuk saya dan teman-teman. Saya mewakili mahasiswa semester 6 baik akuntansi dan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama. Kami akan mengikuti uji kompetensi LAO. Semoga kami semua kompeten ya setelah kita melakukan pelatihan selama 1 bulan penuh, dan kita juga membuat video seperti ini, kita membuat resume dan kita sampaikan di sosial media. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dan kemudahan untuk mengikuti uji kompetensi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti YouTube saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.